Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Baik anak-anak siswa kelas 6 SDN 1 Jublangan yang saya banggakan, untuk kesempatan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tema 6 subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat. Kita akan melanjutkan pembelajaran 3 dan 4. Materi yang akan kita pelajari pada kegiatan pembelajaran 3 dan 4 ini yaitu tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab, menentukan gagasan utama suatu paragraf non-fiksi, kemudian upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang keempat masalah pubertas, kemudian yang kelima adalah reklame. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada saat ini, kita awali kegiatan pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama PPKN, yaitu menganalisa tentang pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasar untuk bahasa Indonesia menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian untuk IPS memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kemudian untuk IPA yaitu menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Dan terakhir SPDP kita mempelajari tentang reklame. Itu kompetensi dasar pada pembelajaran 3 dan 4. Kemudian mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah gambar atau situasi yang menggambarkan tentang kegiatan pembayaran pajak oleh warga Indonesia, di mana kita sebagai warga negara Indonesia wajib taat untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Kenapa? Karena dengan adanya kita sebagai warga negara membayar pajak tepat waktu, ini merupakan bentuk pelaksanaan dari pada tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, tanggung jawab sebagai warga negara membayar pajak tepat dengan waktunya ini akan berdampak kepada pelaksanaan kegiatan pembangunan di negara kita. Semakin besar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, maka pembangunan di negara kita akan semakin baik. Nah, itu adalah dampak dari pelaksanaan tanggung jawab yang dilaksanakan secara baik oleh warga negara Indonesia. Baik, untuk memahami tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampaknya, mari kita baca teks non-fiksi berikut ini. Kalian juga bisa membuka buku tema kalian di subtema 3 pembelajaran 3.
di mana pada teks non-fiksi tersebut dijelaskan tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Perlu kalian pahami bahwa pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, berdampak positif apabila setiap warga negara itu melaksanakan jawabnya dengan baik dan benar. Nah, berdampak negatif pelaksanaan tanggung jawab apabila sebagai warga negara tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Nah, di situ tolong kalian baca teks bacaan tersebut yang berjudul dampak pelaksanaan tanggung jawab di pembelajaran 3 subtema 3. Nah, setelah kalian membaca tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab, kalian bisa menentukan ide pokok suatu paragraf dari teks non-fiksi yang kalian baca tersebut. Sebagai contoh misalnya paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, apa gagasan utama pada paragraf pertama dan paragraf kedua? Nah, gagasan utamanya adalah untuk paragraf 1 dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, kalau kita perhatikan lagi ada paragraf 1. Nah, gagasan utama itu terdapat pada awal paragraf. Jadi pada paragraf 1 gagasan utamanya yaitu terdapat pada awal paragraf. Kemudian informasi penting pada paragraf pertama yaitu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, sedangkan pada paragraf yang kedua gagasan utamanya adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, ini gagasan utamanya juga terdapat pada awal paragraf yaitu kalimat pertama. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Nah, itu adalah kalimat utama. Nah, setelah kita bisa menentukan kalimat utama, kemudian kita tarik kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab. Kemudian baru kita menentukan gagasan utama yang diambil dari penarikan kesimpulan dari kalimat utama. Nah, informasi penting dari paragraf kedua yaitu tentang contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan pelaksanaan kewajiban membayar pajak. Nah, itu adalah gagasan utama dari paragraf 1 dan 2 serta informasi pentingnya. Nah, adapun pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, nah, contohnya serta dampaknya yang ditimbulkan. Yang pertama adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak. Nah, itu adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian dampaknya apa? Nah, apa dampak dari kita membayar pajak? Nah, sehingga dampaknya adalah berlangsungnya pembangunan bangsa. Nah, dengan adanya membayar pajak dengan taat, maka akan dapat melancarkan pelaksanaan pembangunan bangsa. Kemudian yang kedua, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Itu adalah merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab. Dampaknya apa? Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat.
Nah, itu. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan tanggung jawab adalah mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Nah, dampaknya apa? Tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Nah, sama seperti dampak pelaksanaan yang nomor 2. Kemudian yang keempat, pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai warga negara adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Berarti tidak berlebihan dalam kita menggunakan sumber daya alam, tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dampaknya apa? Nah, kalau kita menggunakan sumber daya alam tidak secara berlebihan sesuai dengan kebutuhan, maka sumber daya alam menjadi terjaga. Kemudian yang kelima, pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Jadi memanfaatkan sumber daya alam itu tetap menjaga kelestariannya. Misalnya setelah kita menebang suatu atau memotong suatu pohon yang sudah mau kita manfaatkan misalnya untuk membuat bangun rumah. Nah, setelah kita memotongnya kemudian kita menanam kembali. Nah, itu adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Dampaknya apa yang akan ditimbulkan? Sumber daya alam menjadi terjaga. Nah, itulah beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dan dampak yang ditimbulkan. Nah, dengan adanya pelaksanaan tanggung jawab ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan oleh negara, ya. Upaya yang bisa dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Kemudian yang kedua, pemberian pelatihan kepada masyarakat desa. Yang ketiga, pemerataan pendidikan masyarakat desa. Kemudian mengembangkan teknologi tepat guna di sektor pertanian. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat desa. Yang keenam, pemerataan pelayanan kesehatan. Nah, ini kalau bisa dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga apa yang menjadi tujuan nasional akan tercapai untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, jadi pembangunan harus merata hingga pelosok desa, listrik masuk desa, televisi masuk desa, ya. Kemudian pemberian pelatihan kepada masyarakat desa, misalnya pelatihan membatik, membuat kue, rias, mengelas, teknik bangunan, teknik mesin, dan sebagainya. Kemudian pemerataan pendidikan masyarakat desa. Nah, pendidikan tidak hanya difokuskan di kota, di desa juga difokuskan seperti pemberian pendidikan secara gratis. Pengembangan teknologi tepat guna di sektor pertanian. Nah, yang sebelumnya dikerjakan menggunakan tenaga manusia, lambat laun ada beberapa hal yang dikerjakan menggunakan mesin atau teknologi yang bisa mempercepat kegiatan di sektor pertanian. Kemudian pemberdayaan masyarakat desa, terutama kegiatan pembangunan di desa dengan menggunakan tenaga-tenaga yang ada di desa hingga mengurangi adanya pengangguran. Yang terakhir, pemerataan pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu coba perhatikan, ini adalah contoh reklame. Nah, coba kalian perhatikan dengan baik. Yang pertama ada reklame yang merupakan berupa himbauan pada masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional, yaitu selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian yang
Selanjutnya adalah ada reklame tentang bijak memilih makanan. Ya, bijak memilih makanan ini berkaitan dengan juga tentang kesehatan dalam memilih makanan. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, ini merupakan contoh adanya reklame. Ya, adalah contoh daripada reklame. Saya ingatkan kembali bahwa reklame adalah karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, barang, atau jasa kepada konsumen. Nah, yang kalian lihat ini adalah contoh reklame layanan masyarakat, seperti reklame tentang selamatkan anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, nah, yang terakhir masalah pubertas. Nah, kita ingatkan kembali, mari kita ulang kembali bahwa ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan itu berbeda, meskipun ada salah satu yang memiliki kesamaan, yaitu juga dialami seorang laki-laki maupun seorang perempuan, yaitu ciri-ciri yang nomor 1. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan di alat kelamin. Nah, ini ciri pubertas yang pertama untuk laki-laki. Yang kedua, suara jadi membesar. Nah, suaranya mulai agak berat sudah. Kemudian yang ketiga, tumbuh jakun, yaitu yang berada di leher. Ya, ada tonjolan, ya, tulang rawan di leher kita. Itu namanya jakun. Yang keempat, yang D, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh pubertas, ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki. Kemudian dada bidang, kemudian otot mulai membesar. Nah, itu adalah contoh dari masa pubertas anak laki-laki. Sedangkan pada perempuan, masa pubertas pada anak perempuan yang pertama, tumbuh rambut halus di ketiak dan di alat kelamin, sama seperti juga anak laki-laki. Kemudian yang kedua, suara jadi melengking, ya. Kemudian yang ketiga, payudara membesar. Kemudian yang keempat, panggul melebar. Kemudian ada juga kulit semakin halus. Nah, itu adalah ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Nah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kegiatan pembelajaran kali ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jika ada sesuatu yang kurang kalian pahami, nanti bisa kita berdiskusi dan bertanya di grup WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.